Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang fungsi produksi Coptocles yang terdiri dari anggotanya yaitu Ivan Hidayat NIM 19, Irmanati Anjasmara NIM 58, dan Dian Retno Asih NIM 93. Di sini kami terdapat 6 pembahasan, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji heterokedastisitas, yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat uji multikolinearitas, yang kelima uji linearitas, dan yang terakhir uji regresi linear berganda. Selanjutnya dijelaskan oleh anggota yang lain. Di sini merupakan data LN. Di sini kelompok kami menggunakan 30 responden dengan 2 variabel, yaitu variabel produksi sebagai variabel dependen dan variabel independen terdiri dari luas lahan, modal, dan tenaga kerja. Yang pertama yaitu uji normalitas. Interpretasinya yaitu berdasarkan histogram variabel berdistribusi normal karena membentuk kurva normal dan sebagian besar batang berada di bawah kurva. Yang kedua yaitu uji heterokedastisitas. Berdasarkan output scatter plot dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heterokedastisitas karena sebaran datanya menyebar dan tidak membentuk pola. Yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Berdasarkan tabel model summary di atas, dapat diketahui bahwa nilai DW mendekati 2, sehingga tidak ada autokorelasi. Pada tabel model summary di atas, nilai DW sebesar 1,992, yaitu mendekati angka 2, yang artinya tidak terdapat autokorelasi antara variabel tenaga kerja, variabel luas lahan, dan variabel modal terhadap produksi. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel koefisien di atas, dapat diketahui bahwa variabel len luas lahan memiliki nilai variabel IF sebesar 2,349, di mana 2,349 lebih kecil dari 10. Maka variabel luas lahan dikatakan bebas dari multikolinearitas. Yang kedua, variabel len moda memiliki nilai variabel IF sebesar 2,094, di mana 2,094 ini kurang dari 10, maka variabel modal dikatakan bebas dari multikolinearitas. Untuk variabel tenaga kerja memiliki nilai variabel IF sebesar 2,927, di mana 2,927 ini kurang dari 10, maka variabel luas lahan dikatakan bebas dari multikolinearitas. Uji linearitas berdasarkan tabel cash processing summary dapat diketahui bahwa variabel produksi terhadap len luas lahan memiliki include atau valid saling sebanyak 30 data dan persentase 100%. Tidak ada valid sebanyak 0 dengan persentase 0%. Variabel produksi terhadap len modal memiliki nilai include atau valid sebanyak 30 data dan persentase 100%, tidak valid sebanyak 0 dan persentase 0%. Untuk variabel produksi terhadap len tenaga kerja memiliki include atau valid sebanyak 30 data dan persentase 100%, tidak valid sebanyak 0 dan persentase 0%. Baik, selanjutnya yakni uji regresi linear berganda, yakni untuk pada tabel model summary berdasarkan hasil diketahui bahwa nilai adjust R square sebesar 0,899 yang memiliki arti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 89,9% dan sisanya sebesar 10,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Pada tabel ANOVA sendiri untuk pengujian simultan
menunjukkan bahwa nilai sig lebih kecil dari alfa, yaitu sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependennya. Nah, ini untuk tabel koefisien sendiri, berdasarkan nilai sig dari masing-masing variabel dikatakan bahwa berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai sig lebih kecil dari alfa. Jadi variabel luas lahan atau len luas lahan, modal atau len modal, dan tenaga kerja atau len tenaga kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel produksi. Nah, selanjutnya di sini persamaan model fungsi produksi Cobb-Douglas. Sini memiliki rumus Q sama dengan len LL pangkat A dikali len M pangkat B dikali len TK pangkat C. Nah, di sini terdapat kesalahan pada rumus. Harusnya sebelum len LL pangkat A di situ ada huruf A. Jadi A kali len LL pangkat A dikali len M pangkat B dan dikali len TK pangkat C. Nah, di sini untuk A sendiri didapat 0,0003, yakni didapat dari eksponen pada tabel koefisien, yakni pada konstan min 8,288 setelah dimasukkan Excel dan dieksponenkan menjadi 0,003. Selanjutnya dimasukkan rumus ABC, yakni A didapatkan dari tabel juga, tabel koefisien. Setelah itu len Q sama dengan A len LL tambah B len M ditambah C len TK. Selanjutnya diturunkan menjadi ln Q sama dengan 0,3288 L dikali 0,3041 M dan dikali 1,3523 TK, di mana A itu konstanta, LL luas lahan, M modal, TK tenaga kerja, dan ABC itu koefisien. Sehingga elastisitas produksi yakni sama dengan EP sama dengan A plus B plus C, dimasukkan tadi hurufnya dan didapatkan hasil dimasukkan angkanya dan didapatkan hasil 1,9854. Jadi kesimpulannya di sini, kegiatan usaha tani padi di Desa Purworejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati termasuk dalam increasing return to scale, karena pada huruf beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 lebih besar dari 1, yang memiliki arti bahwa rasio penambahan input produksi akan menghasilkan produksi yang rasionya lebih besar. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai fungsi produksi dari Cobb-Douglas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.